Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Rofedi Alba. Hari Jumat tanggal 17 April 2026. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga para sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga ya. Pada kesempatan live kali ini saya akan mengobrol obrolan seputar dunia edukasi yang disingkat dengan obsesi, obrolan seputar edukasi ya. Ya baik para sahabat sekalian, tentunya pendidikan adalah ruh daripada peradaban ya. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mengutamakan pendidikan, seperti itu ya. Jadi maju mundur suatu bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan ya. Dimana pendidikan ini yang paling utama dibentuk adalah karakter ya, karakter atau perilaku atau moralitas ya, adab. Baru kemudian adalah ilmu dan selanjutnya keterampilan teman-teman sekalian ya. Nah, Indonesia sungguhnya sejak awal dia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 sebetulnya para founding father kita sudah menetapkan tujuan negara, tujuan bernegara, tujuan berbangsa, diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Satu tujuan negara kita sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 adalah yang pertama, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia itu ya. Nah, di sini penting bagi kita sebagai anak bangsa untuk melihat setiap aspek yang kita miliki ya, di mana posisi kita ya. Apakah kita selaku orang tua, selaku murid, selaku guru, atau pengambil kebijakan ya. Tentunya punya peran-peran sendiri. Nah, khusus pendidikan saat ini di Indonesia, secara kurikulum saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih terus ya mengembangkan yang namanya kurikulum merdeka ya, dan disempurnakan dengan sebuah pendekatan namanya pendekatan pembelajaran mendalam atau kadang dikenal juga dengan istilah deep learning ya. Pembelajaran mendalam ini yang memang sudah hampir setahun ini dikembangkan ya, itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip pembelajaran ada 3 ya, BBM ya. Yang pertama adalah berkesadaran atau meaningful ya. Kemudian yang kedua adalah bermakna, meaningful. Yang ketiga adalah menggembirakan atau joyful ya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ya. Sebuah pendidikan, sebuah pembelajaran baru akan berhasil kalau prinsip yang pertama dilakukan. Apa itu berkesadaran ya? Murid sadar akan apa yang diinginkannya, akan apa yang dipelajarinya. Guru sadar sebagai peran-perannya, sehingga guru tidak hanya melakukan pekerjaan yang sifat normatif, gugur kewajiban, tapi ada sebuah tuntutan peradaban, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bermakna, setiap yang pelajari harus punya makna terkhusus dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstualnya. Kemudian yang ketiga, menyenangkan, karena sungguhnya banyak kalau kita lihat sekarang ini pendidikan terutama di ruang-ruang kelas lebih cenderung relatif kaku ya, tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga guru harus dituntut untuk mengikuti pola kehidupan anak ya, menggembirakan. Bahkan sekarang eranya digitalisasi ya, anak sudah kecanduan gadget, game online dan sebagainya, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi guru untuk membelajarkan anak secara gembira. 3 tadi teman-teman ya, prinsip pembelajaran mendalam. Pertama berkesadaran, kemudian bermakna, yang ketiga adalah menyenangkan. Dan ada lagi selain prinsip pembelajaran mendalam, ada lagi yang selanjutnya adalah pengalaman belajar. Itu ada namanya pengalaman belajar. Di dalam kurikulum Merdeka Deep Learning, pengalaman belajar disederhanakan hanya menjadi 3. Kalau yang lama pakai pendekatan taksonomi Bloom, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Sekarang lebih dikenal disingkat dengan sebutan pengalaman memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu pengalaman belajar ya. Dan tujuannya adalah terbentuknya standar kompetensi lulusan sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan ya, 8 DPL teman-teman ya. Dimensi yang pertama adalah dimensi keimanan ya, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu penting ya, kita sebagai negara berketuhanan, negara Pancasila,
Maka tujuan pendidikan salah satu tujuannya adalah para murid, para lulusan harus menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan yang kedua adalah berpikir kritis ya, kemudian kreatif, kemudian keluargaan, sehat ya, dan lain sebagainya. Ada 8 saya lupa teman-teman ya. Kemudian di Jawa Barat sendiri khususnya teman-teman sekalian, di Jawa Barat, sekolah-sekolah di Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi ya, itu disosialisasikan, disupport yang namanya sebuah pendidikan karakter Pancawaluya ya. Pancawaluya itu ya artinya pendidikan karakter yang mengacu pada terbentuknya waluya ya. Yang pertama adalah waluya rasa, waluya raga, waluya budi, waluya karsa, dan waluya hirup ya. Dimana Pancawaluya ini dicirikan dengan 5 target ya, 5 indikator ya. 5 indikasi. Yang pertama cager, bager, bener, pinter, singer ya. Ya, para murid-murid di Jawa Barat diharapkan pertama harus cager teman-teman ya. Cager itu artinya sehat jasmani dan rohani ya. Makanan dimakan sehat ya, minuman diminum sehat dan halal ya, badannya sehat nggak gampang penyakit, ibadahnya rajin, spiritualnya sehat, itu cager dalam konsep falsafah masyarakat Sunda ya. Kemudian bager ya, bager itu baik hatinya ya, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, punya empati ya. Artinya orang yang bager ini memiliki kecenderungan punya simpati, empati terhadap lingkungan sekitarnya, temannya, gurunya, dan alam sekitarnya. Dia peduli, itu namanya bager ya. Pendidikan karakter ini penting teman-teman sekalian ya, karena sekarang kita lihat banyak berita-berita yang lagi viral di media massa, terutama di medsos ya. Adanya KS ya. Ya, dosa besar dalam pendidikan itu 3 teman-teman ya, menurut Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi waktu dijabat oleh Mas Nadiem ya. Yang pertama namanya dilarang, yang namanya terjadi kekerasan seksual dalam sekolah, dari lingkungan belajar ya. Kak Arul makasih hadirnya. Kak Arul siapa nih ya? Salam kenal buat Kak Arul. Kak Arul siapa ya? Pak Sahrul bukan nih? Oh iya Pak Sahrul. Halo, salam Pak Sahrul ya. Sehat Pak Sahrul, salam buat keluarga Pak Sahrul atau Arul ya. Sehat-sehat Pak Guru juga. Salam buat keluarga Pak Guru Pak Sahrul sana ya. Guru kita nih, teman saya luar biasa ya. Tadi yang pertama apa teman-teman? Cager ya. Cager itu sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah bager ya, baik hati, peduli terhadap sesama, peduli lingkungan. Dan yang ketiga adalah benar ya. Benar nih artinya jujur ya. Selamat sore Pak, selamat sore juga. Salam kenal ya Kak Diana Ferdiansa ya. Salam kenal ya semuanya ya. Kita ngumpul di sini ya sekedar mengisi waktu sore ya, selepas saya pulang tugas ya. Perlu diketahui ya, saya bekerja sebagai seorang guru teman-teman ya, di salah satu SMA swasta di Kota Depok. Ya benar Pak atau Kak Dian ya. Pancawaluya ya, tadi kita baru bahas Pancawaluya ya. Cager benar ya. Cager, bager. Yang ketiga benar. Benar tuh ya paling tidak arti jujur ya. Kemudian selalu berada pada aturannya ya. Dan yang keempat adalah pintar, berpikir kritis ya. Pendidik Pak ya, seorang guru, mungkin Bapak juga kalau dilihat-lihat sini ya nggak jauh berbeda ya, berkaitan dengan dunia edukasi ya, Islamic education ya. Salam sukses buat Pak Firdaus ya. Kebetulan Pak kemarin sekolah kami baru saja mengikuti in-house training ya Pancawaluya yang difasilitatori oleh kantor cabang dinas wilayah 2 Jawa Barat ya, di bawah kantor dinas pendidikan Jawa Barat ya, tentang Pancawaluya ya. Bapak guru matematika kan Pak? Iya betul. Pak Dian siapa nih? Udah kenal saya sebelumnya, saya lupa nih ya. Diana Firdaus siapa nih? Orang tua murid atau siapa? Iya betul, saya guru matematika ya. Guru matematika di SMA Putra Bangsa. Tadi ada 5 ya. Cager, bager, bener, pinter. Baru 4 ya. Pinter artinya anak-anak Indonesia usia Jawa Barat harus memiliki daya nalar yang kritis ya, sesuai dengan kecakapan abad 21, 4C, 4C ya. Critical thinking ya. Kemudian yang pertama berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan communication ya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan sesama, kolaborasi, kerjasama. Nggak boleh kita ini sebagai seorang pelajar bersifat menyendiri, atau bahasa lain introvert ya.
Ya bisalah kita bersosialisasi di kelas-kelas kita dan seterusnya. Jangan kita minder ya, harus dibangun kepercayaan diri kita. Dan guru juga punya peran ya untuk membangun motivasi muridnya ya. Kelima adalah singer ya. Singer itu artinya apa ya, terampil ya, cekatan. Bukan bahasa Inggris singer dari penyanyi ya. Singer ini adalah terampil atau cekatan ya. Jadi punya skill, punya keterampilan ya. Jadi pendidikan itu tidak hanya bersifat teoritif, tidak hanya bersifat kognitif, tapi harus menyeluruh ketiga aspek minimal ya, kognitifnya, arti wawasannya, kemudian spiritualnya, attitude-nya, atau afektifnya, atau sikapnya, dan yang ketiga adalah skillnya atau keterampilan ya. Ya, bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadisnya, ibu adalah madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula ya. Ibu adalah pendidikan pertama di rumah tangga ya. Kan kalau kita lihat sekarang miris ya berita-berita yang kita dengar terakhir ya, adanya kasus KS di FHUI, KS di IPB dan lain sebagainya. Ini bisa jadi walaupun sifatnya KS verbal ya, bukan KS fisik, bukan KS yang terjadi di secara digital, tapi namanya KS atau kekerasan seksual merupakan dosa besar dalam dunia pendidikan ya. Paling tidak ada 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama KS ya, kekerasan seksual. Yang kedua adalah perundungan, bullying. Yang ketiga adalah intoleransi. Nah, sekolah sebagai garda terdepan pembangun peradaban di negara kita ini punya peran ya, untuk coba membangun pemahaman, membangun kesadaran, membangun pengertian bahwa tidak boleh ada terjadi pelanggaran-pelanggaran moralitas ya. Nah, disitulah peran sekolah sebagai kawah candra dibukanya membangun karakter ya. Namun juga ada peran yang kedua dari siapa? Dari orang tua. Paling tidak ada 4 ya. Orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan tentunya ada media massa penting ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat media massa, baik itu televisi, YouTube, termasuk medsos ya, sesuatu yang viral tuh terkadang sesuatu yang luar biasa, yang kadang-kadang sifatnya buruk ya. Bahkan ada sebuah istilah, bad news is good news ya. Berita yang buruk adalah berita yang baik gitu ya, sehingga mengundang animo orang untuk mendengar, menonton dan sebagainya. Nah, kita juga cukup sedih ketika mendengar sebuah kejadian ya di FHUI kemarin ya, chat-chat yang bernuansa agak pelecehan ya. Ini menjadi sebuah tamparan buat dunia pendidikan kita. Dari mana mereka dulu SMA-nya, dari mana mereka dulu SMP-nya, di mana mereka SD-nya, bahkan siapa orang tua mereka perlu ditanyakan ya. Jangan-jangan ada kesalahan yang paling fatal adalah di rumah masing-masing, di mana orang tua sudah mulai kehilangan arah untuk menentukan kemana anak mereka harus melangkah dan sebagainya. Guru kehilangan idealisme, apa yang harus mereka bangun. Guru adalah pembangun peradaban ya teman-teman ya, harus dipahami ya. Guru bukanlah pekerja yang seperti orang biasa. Nah, disitulah peran pemerintah tentunya memberikan penghargaan kepada guru ya. Guru diminta untuk membangun peradaban ya, membangun akhlak, membangun moral, prestasi dan sebagainya. Tapi masih banyak guru-guru kita yang hidupnya belum selesai dengan dirinya ya. Mereka masih kesulitan dalam ekonominya dan sebagainya. Ya baik teman-teman, sambil minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi saya ucapkan berkah barokah buat teman-teman sudah hadir ya di live streaming Rabbidi Alba ini di sore hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam ya. Hari yang mungkin di lingkungan saya cukup sejuk ya, tidak terlalu panas ya, juga tidak terlalu dingin ya, sedang-sedang saja ya. Baik, dalam dunia pendidikan Islam ya, kalau kita lihat urutan-urutan wahyu turun, maka wahyu yang pertama turun dari Nabi kita Muhammad SAW ada surat Al-Alaq atau Iqra ya. Surat Al-Alaq ini atau Iqra secara tersirat memahamkan kepada kita bahwa yang pertama kita harus Iqra, membaca ya. Bahwa peradaban tidak akan tercipta, peradaban besar nggak akan terjadi kalau masyarakatnya anti membaca, kalau masyarakatnya tidak gemar membaca, kalau masyarakatnya emoh untuk membaca. Nah, Indonesia terus negara dengan tingkat membaca yang rendah teman-teman ya. Tingkat literasi kita rendah, masuk papan bawah dari puluhan negara-negara yang ikut dalam kegiatan yang diikuti oleh PISA ya, Program International Student Assessment ya. Di tahun, saya lupa terakhir tahun 2020-an ya. Itu kita peringkat keberapa ya? Ketiga dari bawah ya. Literasinya rendah, numerasi rendah ya. Tapi
yang paradok, kita termasuk negeri dengan tingkat penggunaan medsos yang cukup tinggi ya. Iqra apa yang dibaca? Ya, tentunya yang dibaca adalah sesuatu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, teman-teman ya. Yang tertulis bisa buku-buku ya, bisa kitab-kitab ya. Dari sisi membaca kita analisa, setelah kita baca kita ketahui, kita pahami, kita aplikasikan, lalu kita rubah apa yang bisa kita ubah ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang susah membaca atau tidak mau membaca padahal bisa membaca. Namun memang di Indonesia masih ada sih masyarakat yang benar-benar belum bisa baca. Jadi ada tingkat buta huruf di Indonesia masih ada ya. Bahkan tingkat pendidikan di Indonesia rata-rata ini memang masih rendah ya. Kalau dirata-ratakan 280 juta ini rata-rata kita anggap SMP lah ya. Yang S1 katakanlah sekitar 3%-an ya. Yang SMA sekitar 20%-an, yang SMP lebih banyak lagi 50%-an dan sebagainya. Artinya pendidikan di Indonesia masyarakatnya belum tercerahkan. Artinya tujuan pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa belum tercapai. Padahal pemerintah sudah punya kewajiban ya menyelenggarakan sistem pengajaran yang baik. Kementerian Pendidikan dimunculkan dan saat ini sejak tahun 2024 kemarin dibagi 3. Yang tadinya Kemendikbudristekdikti dipecah menjadi 3, Kemendikdasmen, Kemensaintek dan Dikti, dan satu lagi Kemendbud ya, seperti itu ya. Diharapkan lebih fokus. Nah, penanganan pendidikan dasar menengah ini sangat penting. Karena saya selaku praktisi pendidikan di SMA sangat resah ketika pelajaran-pelajaran sifatnya sains ya, katakanlah matematika atau IPA yang harusnya mereka basic sejak SD, justru yang sangat dasar mereka nggak paham ya. Operasional bilangan pecahan mereka bingung ya, bilangan akar bingung dan sebagainya. Ini berarti sebuah apa ya? Sebuah potret buram dari pendidikan kita. Belum lagi akhlaknya, belum lagi karakternya, belum lagi skillnya. Banyak lulusan-lulusan sekolah menengah di kita, ketika lulus SMK, mereka nggak siap kerja. Mereka harus masuk BLK, mereka harus masuk ikut pelatihan-pelatihan dari PT-PT mereka kerja ya. Jadi artinya lulusan 3 tahun ini ternyata belum bisa siap kerja. Kenapa? Belum link and match ya antara dunia pendidikan dengan dunia kerja ya. Kedepannya harus nyambung tuh. Walaupun sudah ada program katakanlah dulu PSG kalau dulu ya, pendidikan sistem ganda atau PKL ya. Tapi ternyata banyak anak kita yang lulus SMK ketika melamar pekerjaan ternyata lapangan pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari di sekolah selama 3 tahun. Mau nggak mau mereka ambil, akhirnya dilatih dulu 2 bulan, 3 bulan, kadang masuk BLK ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan sekarang lagi viral, banyak anak-anak lulusan SMK ya, yang ingin bekerja ke luar negeri, semisal Jepang ya, Taiwan dan sebagainya. Mereka masuk BLK dulu ya, latihan di balai latihan kerja sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mungkin ya, saya tidak bisa memastikan, tapi menurut kabar berita lapangan pekerjaan di Indonesia cukup sulit ya, terutama yang ada di pulau-pulau Jawa, Pulau Sumatera ya. Nah, akhirnya mereka mencari peluang ke luar negeri dan sebagainya. Banyak anak-anak pintar Indonesia yang kerja di luar negeri ya. Banyak orang pintar yang kuliah di luar negeri, tapi ketika balik ke Indonesia mereka menganggur karena tidak ada lapangan kerja yang sesuai ya. Sebuah negara pendidikannya hancur ya, maka moralitas tidak akan ada di sana ya. Ada kehidupan penuh barbar ya, masyarakatnya bodoh ya. Nah, negara kita masyarakatnya sebenarnya cerdas-cerdas ya, potensi kita luar biasa ya. Cuma terkadang pengelolaannya kurang tepat ya. Sumber daya manusia yang luar biasa, ada potensi luar biasa. 280 juta penduduk kita luar biasa. Pulau ada hampir 18.000 pulau luar biasa. Bahasa luar daerah banyaknya ya. Teman yang masih sekolah, semangat sekolahnya ya. Sekolah jangan hanya dijadikan apa ya, buang-buang waktu ya, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore ya, Sabtu Minggu rebahan. Bukan begitu. Ada peran besar di pundak kalian ya. Kalianlah calon penerus bangsa ya. Di pundak kalian lah ke depan kepemimpinan diambil. Jangan lanjutkan kepemimpinan yang nggak amanah. Jangan lanjutkan kepemimpinan yang korup ya. Moralitas harus kita bangun berdasarkan nilai-nilai yang kalian yakini. Nilai-nilai teologisnya, sosiologisnya, antropologisnya. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa kita bukan baru lahir tahun 45 sebenarnya. Sebutan Indonesia memang baru ada tahun 45, tapi sesungguhnya bangsa kita dan moyang kita udah ada sejak ribuan jutaan tahun lalu ya. Kita kenal, katalah ada situs-situs sejarah di Indonesia ya, luar biasa ya. Di Jawa ditemukan fosil manusia, Homo soloensis, Homo wajakensis. Itu artinya peradaban kita udah luar biasa. Belum lagi yang terbaru, belum lama, baru hitung 5 tahun terakhir ya. Di Jawa Barat ditemukan situs megalitikum tertua di dunia, namanya situs Gunung Padang. Ini menunjukkan nenek moyang kita peradaban tinggi ya.
yang konon menurut salah satu teori disinilah tempat Atlantis ya, budaya Atlantis menurut Profesor Santos. Nusantara luar biasa di kala itu ya. Nggak kalah kita dengan bangsa Persia, nggak kalah kita dengan bangsa Romawi ya, yang sekarang lagi ramai kan bangsa Persia ya, yang dilanjutkan dengan Iran ya sebagai penerus daripada kebesaran bangsa Persia ya. Jadi anak muda ini harus tampil ya, harus tampil, jangan di belakang layar, sehingga yang tampil ya para mereka yang katakanlah orang-orang nggak benar ya, para maling, para korupsi dan sebagainya. Nah, memang guru ini teman-teman sekalian hanya salah satu ya, salah satu garda pembentuk karakter bangsa. Guru nggak pernah mengajarkan muridnya korupsi, guru nggak pernah mengajarkan muridnya maling dan sebagainya. Tapi ketika anak muridnya lulus ya, dia jadi orang yang baik, berhasil, guru sangat senang. Tapi ketika muridnya katakanlah lulus, jadi mohon maaf ya pengangguran ya, katakanlah mencuri di tempat kerjanya, itu guru sangat sedih ya, sungguh luar biasa sedih. Maka tolong teman-teman sekalian, saya juga seorang murid ya, doakan selalu guru-guru kita ya, supaya mereka ikhlas dalam memberikan ilmu ya, dan tujuan mereka bukan dunia semata. Mereka yakin akan sebuah keterangan dari Rasulullah, salah satu amal jariah yang akan terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat ya. Iza matabnu Adam in qata'a amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bih aw waladun sholih yad'u lah ya. Sedekah jariyah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh selalu mendoakan. Itulah ya yang akan menemani kita ketika kita telah tiada, amal terputus, umur selesai. Tapi kalau masih ada amal jariyah, wakaf dan sebagainya terus mengalir. Ada ilmu yang manfaat diamalkan oleh yang menjalankannya terus mengalir. Dan doa anak-anak yang soleh ya. Sambil minum teman-teman ya, agak usah bismillah. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir ya, sejak awal hingga akhir menemani live saya ini. Yang udah absen ya, yang udah gedor-gedor layar ya, semuanya semoga diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya ya, dan disehatkan badan dan semuanya ya. Ini karakter teman-teman yang penting ya, karakter itu penting ya, dimana kembali ke tema awal kita tadi ya, karakter menjadi sebuah pondasi kemajuan peradaban sebuah bangsa. Guru adalah sebagai lokomotif perubahan. Guru adalah sebagai gerbang terdepan. Ya, kadang-kadang guru menjadi pelaku sekaligus korban kebijakan ya. Dimana terkadang kebijakan silih berganti karena bergantinya kepemimpinan dan sebagainya. Tapi guru harus tetap tegak berdiri. Guru nggak pernah mengajarkan muridnya untuk korupsi, mengajarkan murid untuk kurang ajar pada orang lain. Tapi ketika ada muridnya yang berbuat demikian, guru terasa sedih ya. Sudah ada tahapan-tahapan pembinaan dilaksanakan, tapi itulah guru ya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita di manapun berada, mereka ikhlas semuanya. Ada 7 juta guru di Indonesia teman-teman ya, menurut data yang saya baca ya. Tapi dari 7 juta tadi yang paling miris ya 2 juta itu ya, guru yang honorer ya, yang gajinya hanya dari yayasan sekolah yang dia ajar ya. Semua sama, mau guru honorer, mau guru ASN, kewajiban sama, yaitu mendidik, mengajar ya, yang dilakukan adalah mengevaluasi, menilai, merefleksi dan sebagainya. Secara filosofis guru adalah pembangun peradaban. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya simpulkan obsesi kita sore hari ini, obrolan seputar edukasi ya, tentang pentingnya pendidikan karakter. Dari mana mulai pendidikan karakter? Yang pertama dari keluarga ya. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama ya. Dan yang kedua adalah pendidikan karakter di Jawa Barat diperkuat lagi. Kalau di pusat ada yang namanya 8 DPL, pembelajaran mendalam. Di Jawa Barat ada namanya pendidikan karakter Pancawaluya. Waluya raga, waluya rasa, waluya karsa, waluya budi, dan waluya hirup. Semuanya tercirikan melalui 5, yaitu cager, bager, benar, pintar, dan singar. Mudah-mudahan semuanya kalau dijalankan dengan baik, maka betul-betul akan terbentuk manusia Indonesia yang paripurna, yang insan kamil ya, yang suci hatinya, yang sehat jasmani rohaninya, yang cerdas pikirannya, yang berkomunikasi dengan baik, kolaboratif, kreatif, inovatif ya. Kemudian berpikir kritis, tidak hanya selalu dogmatis ya. Mudah-mudahan tercipta, insya Allah tidak akan lama lagi. Yang penting kita semuanya sabar, komitmen, dan doakan ya negeri kita ke depannya agar menjadi negeri yang adil dan makmur,
baldatun thayyibatun warobun ghafur. Terima kasih atas hadirnya. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.